Apa nggak mau dipilih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna wa zidna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat waktu. Hari ini kita membahas kemerdekaan nih, soalnya lagi hari kemerdekaan Agustusan ya. Hari ini juga udah pada upacara Hari Pramuka. Nah, hari Senin nanti upacara kemerdekaan. Nah, tema yang diberikan itu ya tentang bahwa kemerdekaan jiwa. Kalau kemerdekaan jiwa berarti ya tauhidullah itu adalah inti dari kemerdekaan jiwa. Kita ambil dari kisahnya Yasir, keluarga Ammar bin Yasir, keluarga Yasir. Ibu-ibu udah pada tahu ceritanya Ammar bin Yasir? Sahabat Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir nih seorang sahabat dari As-Sabiqunal Awwalun. Kita nanti ini ya, lanjut. Sebagai prolog saya berikan dulu ada jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini ngajarin kita tentang Islam. Nah, ada dua periode yang dijalani oleh Rasulullah, yaitu namanya periode Mekah dan periode Madinah. Berapa belas tahun di Mekah Rasulullah? Berapa tahun? Berapa? 13 ya. Rasulullah di Mekah itu 13 tahun, terus ke Madinahnya baru 10 tahun. Jadi 13 tahun di Mekah itu perjalanan panjang bagi Rasulullah. Yang awal mulanya itu 3 tahun pertama Rasulullah itu menghadapi siksaan yang luar biasa, berat. Tidak hanya bagi Rasulullah, juga para sahabat As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiqunal Awwalun itu adalah sahabat-sahabat yang masuk Islam pertama kali. Ya. Nah, dua periode ini memiliki arti tersendiri. Kenapa kok ada penyiksaan? Kenapa kok di Mekah selama 13 tahun? Kenapa kok syariat Islam disempurnakan di Madinah, bukan di Mekah? Di Mekah nggak ada sholat. Nggak ada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ketika itu disyariatkan tahun kedua setelah Rasulullah berada di Madinah. 2 tahun di Madinah baru ada syariat sholat. Ya, begitu juga puasa, begitu juga haji dan perang. Gitu. Terus di Mekah itu Rasulullah nggak ada perintah perang. Membela diri pun nggak bisa. Memang tidak diperintahkan untuk itu. Apa ini makanya saya suka gambarkan seperti telapak tangan kita ya, kayak gini, karena memang Jazirah Arab itu seperti telapak tangan begini ya, itu digambarkan seperti itu. Nah, lanjut ini. Di periode Mekah itu, di banyaknya siksaan yang diterima Rasulullah itu ada beberapa fase yang dialami oleh Rasulullah, yaitu ada fase menerima wahyu. Ya. Ada fase ditegur langsung, misalnya abasa wa tawalla, gitu ya. Rasulullah ditegur langsung. Banyak hal-hal yang seperti Ad-Duha, surat Ad-Duha, surat Al-Lahab, Tabbat yada bilahabi watab, itu untuk Abu Lahab, gitu ya. Itu teguran-teguran langsung. Terus ya ayuhal muzammil qumil laila illa qalila, ya ayuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, gitu ya. Itu semua teguran untuk Rasulullah. Terus ada qiyamul lail. Di periode Mekah itu Rasulullah sudah diperintahkan untuk qiyamul lail. Tapi untuk Rasulullah aja. Jadi Rasulullah itu udah sholat dari awal. Kita waktu itu di Mekah
sahabat cuman sholat 2 waktu aja di pagi dan petang setiap hari. Nggak ada perintah sholat 5 waktu, itu nggak ada. Ya. Terus ada hijrah Habasyah. Hijrah Habasyah di tahun keempat Hijriah, di tahun keempat kenabian, itu ada hijrah ke Habasyah. Karena apa? Sudah nggak kuat menghadapi siksaan dari kufar Quraisy, itu akhirnya Rasulullah pergi minta suaka ke Negus, ya, Najasyi di Habasyah, di Ethiopia. Orang-orang yang berkulit hitam itu, ya, Habasyah itu kalau tadi letaknya itu jadi dia di bawah, ya, di bawah dari Jazirah Arab itu. Nah, perjalanan yang tidak pernah dialami oleh para sahabat, karena itu harus naik kapal. Ke Habasyah itu harus naik kapal mereka, ya. Kalau mereka kan biasanya naik unta, naik kuda gitu kan, ya, keledai. Ke Habasyah naik unta, naik kapal. Terus banyaknya siksaan dan juga mengalami pemboikotan sampai disitulah, karena sebab pemboikotan itu gigi-giginya Khadijah tuh pada rontok dan semua hartanya habis di situ, sampai ada sahabat yang hanya bisa kotoran unta itu dikasih air terus mereka makan, saking tidak ada makanan, sampai mulut mereka tuh hancur. Karena apa? Karena dedaunan itu dimakan sama mereka karena diboikot. Ya, hampir lama itu pemboikotan itu. Jadi saking lamanya sehingga mereka sudah kehabisan makanan. Nggak boleh nikah sama keluarga itu, ya, sama orang-orang Muslim dari Bani Hashim yang masuk Islam. Orang Bani Hashim yang masuk Islam nggak boleh. Itu nggak boleh melakukan perdagangan. Ini namanya pemboikotan, gimana sih, kayak Iran gitu sekarang diboikot itu dari mana-mana, ya, sudah lama banget. Tapi karena banyak sumber daya alam yang bisa dikelola Iran, mereka bisa bangun dirinya sendiri. Sedangkan kalau Rasulullah dulu namanya di Syiab gitu, ya, di satu kawasan yang tidak boleh ngapa-ngapain, mereka nggak punya sumber daya alam yang mereka bisa kelola, gitu kan. Akhirnya ya yang menggagalkan pun Allah Subhanahu Wa Taala, yang menghilangkan perjanjian itu dimakan rayap dan akhirnya pemboikotan selesai. Ya, seperti begitu sampai beratnya itu pemboikotan yang dialami Rasulullah. Nah, di Mekah ini, periode Mekah ini penuh dengan siksaan, penuh dengan penindasan, penuh dengan kesusahan yang dialami oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri pun ketika sholat di Ka'bah itu dijatuhin sama Abu Lahab, Abu Jahal, kotoran hewan ditaruh di pundaknya Rasulullah sini. Sampai Fatimah yang ketika itu usianya masih sangat muda, itu sambil nangis membersihkan tengkuk ayahnya. Makanya dari hal itu, karena Fatimah itu sangat cinta kepada Rasulullah dan Rasulullah pun seperti itu, maka dia dijuluki Ummu Abiha, ibu untuk ayahnya. Karena Fatimah itu sambil bercucuran air mata membersihkan tengkuknya Rasulullah dari kotoran binatang. Seperti penyiksaannya luar biasa, dan Rasulullah juga nggak bisa memberikan perlawanan, karena istilahnya kalau kita di satu negeri yang ya kayak Cina sekarang itu, ya, komunis gitu, itu kan orang-orang nggak boleh ngomong salah sedikit pun, ya kan. Kalau atau enggak di Korea Selatan lah misalnya, itu kan orang nggak boleh ngomong salah, kalau salah sedikit langsung penjara, ya, ngeri banget. Sama halnya ketika itu Rasulullah juga, kenapa kok Rasulullah nggak melakukan perlawanan? Ini ada pelajaran tersendiri bagi Rasulullah dan para sahabat di periode Mekah untuk tidak melawan kembali apa yang intimidasi yang mereka terima. Yang pertama itu adalah penguatan tekad dengan ibroh. Apa itu maksudnya penguatan tekad dengan ibroh? Jadi ketika mereka bersyahadat, ini diuji langsung dengan siksaan-siksaan fisik. Apakah mereka benar-benar memegang teguh syahadatnya gitu. Terus orang-orang yang lain
ketika mereka kayak Bilal, kayak Ammar bin Yasir, ya, kayak Ibnu Mas'ud, semuanya itu kan mereka orang-orang kecil yang pernah jadi budak, terus disebut mawali, ya. Ketika itu mereka disiksa tapi tetap Bilal misalnya ngomongnya ahad gitu kan. Mereka nggak mau kembali ke agama mereka, kan itu jadi pelajaran bagi yang lain. Orang-orang Quraisy yang lain mendapat pelajaran dari situ. Oh, ternyata seperti ini kuatnya tekad mereka. Rasulullah diiming-imingi, Abu Thalib pamannya Rasulullah diiming-imingi oleh Quraisy, kufar Quraisy itu ditukar. Jadi Muhammad serahkan ke kami. Nanti kami ganti kamu dengan orang terkaya dan tertampan di di suku Quraisy. Nggak mau Abu Thalib juga diganti seperti itu, ya, karena ponakannya gitu. Nah, ini jadi ada pelajaran, ibrah itu pelajaran. Ada pelajaran di balik teguhnya tekad mereka untuk tetap berada dalam Islam walau disiksa. Ini jadi pelajaran bagi sahabat lainnya yang belum masuk Islam ketika itu. Yang kedua ada pemahaman dan gerak nyata. Ini saya ambil dari buku Manhaj Haroki, ya namanya, ya. Pemahaman dan gerak nyata maksudnya apa? Ketika mereka pun keadaan mereka tuh ditindas, ya, terus susah di Mekah itu. Ada di situ kita melihat bahwa mereka bergerak masif walaupun tidak terlihat. Contohnya apa? Contohnya di rumah Arqam bin Abil Arqam. Jadi rumahnya Arqam bin Abil Arqam itu di atas bukit gitu, ya. Mekah itu kan namanya lembah Mekah. Terus Al-Arqam bin Abil Arqam itu rumahnya di atas bukit yang dimana Rasulullah itu bisa dan para sahabat bisa melihat apa aktivitas orang-orang di lembah Mekah itu, ya. Nah, mereka bergerak terus walaupun ditindas, walaupun tidak didukung gitu kan. Karena apa? Karena mereka ingin memang menegakkan syariat ini. Terus ada mengikat jiwa dengan amal bukan hasil. Di sini kita juga belajar bahwa Allah memberikan pelajaran kepada Rasulullah dan para sahabat tentang bagaimana mengikat jiwa. Mengikat jiwa itu apa, ya? Sekarang tuh ada pelajaran meaningful dan meaningful, ya. Mindful dan meaningful gitu kan. Pembelajaran di sekolah itu harus mindful, harus meaningful. Jadi harus dikaitkan teori yang dipelajari di kelas harus dikaitkan dengan peristiwa yang kontekstual atau kejadian kontekstual yang dialami oleh murid. Nah, begitu juga Rasulullah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikat peristiwa-peristiwa itu menjadi sebuah makna dalam jiwa mereka. Inilah pelajaran berharga. Makanya belum ada syariat sholat, belum ada syariat haji, belum ada syariat puasa di Mekah. Karena apa? Karena Allah ingin memberikan pelajaran nyata bagi Rasulullah dan as-sabiqunal awwalun. Ya. Kalau misalnya oh ini seperti ini, ya, ternyata konsekuensi syahadat itu berat sekali gitu. Harus disiksa, harus mengalami kelaparan, di pemboikotan, harus kehilangan harta, harus siap kehilangan jiwa bahkan gitu, ya, dibunuh gitu. Seperti itu. Itu mengikat makna namanya. Sama seperti anak-anak sekarang di sekolah harus mindful dan meaningful. Rasulullah langsung diajari seperti itu sama Allah, ya. Yang keempat ada penguatan akidah, ya. Di situ penguatan akidah ya kelihatan, ya. Nanti kita lihat kisahnya Ammar bin Yasir, ya, dan keluarganya seperti apa. Terus ada penyiapan jiwa yang hanif menuju muharrik. Apa itu hanif? Hanif itu yang lurus. Jadi jiwa-jiwa para sahabat as-sabiqunal awalin itu lurus. Sebenarnya mereka mencari sesuatu yang sesuai dengan jiwa mereka yang hanif. Sama manusia juga begitu. Manusia itu memiliki hati karena Allah yang ciptakan, yang hanif. Kita semua ini sebenarnya tunduk pada suatu zat. Kalau misalnya belum tidak ada yang kita imani sebelum Allah Subhanahu wa taala gitu, ya. Sesungguhnya jiwa-jiwa kita ini ingin condong kepada suatu yang benar, yang baik. Nah, dari situ
kecondongan ini akhirnya menimbulkan keyakinan, oh aku yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Setelah itu keyakinan itu membawa mereka kepada satu konsekuensi, satu keinginan untuk bergerak. Muharrik itu bergerak. Bergerak seperti apa? Bergerak kalau di Mekah ya, ketika itu mengajak temannya yang lain untuk masuk Islam. Misalnya seperti ini namanya Suhaib bin Sinan ngajak Ammar bin Yasir. Terus nanti Abu Bakar ngajak Sa'ad bin Abi Waqqas, ngajak Utsman bin Affan gitu ya. Itu namanya dari ke jiwa yang hanif, jiwa yang lurus, sehingga dia masuk Islam, dia ingin melakukan hal tersebut, mengajak kenyamanan itu untuk orang lain, seperti itu ya. Kita lihat selanjutnya. Di periode Mekah itu, ini prolognya, kenapa kok Allah berikan ujian berat bagi para sahabat as-sabiqunal awalun dengan siksaan, termasuk nanti keluarganya Ammar bin Yasir ini ya. Karena di periode Mekah itu ada pembelajaran yang melalui amalan hati. Amalan hati itu ya kesabaran, ketulusan, kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini surat berapa nanti Ibu cari ya. Walaqad kudzibat rusulun min qablik. Sungguh rasul-rasul sebelummu itu sudah didustakan. Fasobaru ala ma kudzibu. Mereka bersabar atas apa yang didustakan terhadap mereka. Wa udzu hatta atahum nasruna. Dan mereka pun disiksa sampai pertolongan kami datang kepada mereka. Wala mubaddila li kalimatillah. Tidak ada pengganti bagi kalimat-kalimat Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Sungguh telah datang kepadamu berita tentang para rasul yang diutus. Jadi Allah ingin memberikan pelajaran kepada para sahabat dan juga kepada Rasulullah pastinya di periode Mekah ini tentang ketulusan, kecintaan, kesabaran. Karena ayat yang turun ketika periode ini itu tentang kisah-kisah Rasul terdahulu yang juga disiksa. Ya, disiksa, didustakan sebagaimana Rasulullah. Jadi Rasulullah juga, oh ternyata semua Rasul yang diutus oleh Allah mengalami hal yang sama yang aku alami. Akhirnya mereka apa? Bersabar. Mengetahui bahwa semua Rasul ini mengalami hal yang sama dengan apa yang beliau alami, maka Rasulullah pun bersabar. Begitu juga para sahabat. Kita kisah, makanya ada kisah Ashabul Ukhdud. Ya kan, saya juga pernah ceritakan kan, orang-orang yang menghuni parit di surat Al-Buruj pernah juga saya ceritakan kalau nggak salah di sini apa di mana. Jadi orang-orang dahulu ada yang ada parit api, itu ceritanya surat Al-Buruj ya, surat Al-Wasama idzatil buruj ya, wal yaumil mau'ud wasyahidi wa masyutil, sampai akhirnya itu paritnya itu diisi api, terus orang-orang yang beriman kepada Allah dimasukkan ke dalam situ. Ada yang mereka punya periuk-periuk besar sekali, dididihkan air di situ, ketika mendidih mereka dimasukkan ke dalam situ. Begitu penyiksaannya. Jadi apa yang dilakukan Israel sekarang kepada orang-orang di Palestina itu adalah konsekuensi dari syahadat yang mereka nyatakan. Gitu. Syahadat mereka nyatakan la ilaha illallah, konsekuensinya ya seperti itu salah satunya. Gitu ya. Maka itu ingin ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah dan juga para sahabat as-sabiqunal awalun, maka pun mereka mengalami siksaan sebagaimana yang mereka alami di periode Mekah. Supaya apa? Supaya mereka sabar, supaya mereka tulus, supaya mereka benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Kayak ceritanya Asiyah istri Fir'aun. Asiyah istri Fir'aun itu kan sekejam-kejamnya manusia waktu itu gitu loh. Ya, Asiyah itu terpaksa dijadikan istri. Karena apa waktu itu saya ceritakan ya? Apa di sini juga apa bukan? Jadi itu Asiyah karena dia nggak mau kalau satu kelompok, satu suku keluarganya itu dibunuh. Itu karena Asiyah cantik dan Firaun ini mau. Itu semua orang yang cantik pokoknya dia mau. Akhirnya dia
ya sudah aku aja, mending aku aja yang dijadikan di istri daripada semua keluargaku dibunuh gitu. Jadi dia jadi tumbal gitulah. Tapi karena begitu, karena pertolongan Allah ini, dia nggak bisa disentuh oleh Firaun. Jadi kalau Firaun itu setan yang bersetubuh dengan Firaun itu bukan Asiyah. Nah, ketika Asiyah ini ada tukang sisirnya Asiyah ini, dia menyisir rambutnya orang di istana gitu ya. Terus dia ketika sisirnya jatuh, dia bilang, ya kita kan suka latah gitu kan, ya Allah gitu kan. Nah gitu, terus siapa ini ditelusurinya, itu ceritanya Ashabul Ukhdud itu begitu ya, kisahnya seperti itu gara-garanya. Nah ini benar-benar ada cerita kayak gitu, ada. Makanya di slide selanjutnya, nah ini penyiksaan ya, hadis kalau nggak kelihatan saya bacakan aja ibu-ibu. Jadi di periode Mekah ini karena banyaknya siksaan yang dialami oleh para sahabat, sampai para sahabat bilang begini, suatu saat kami pernah mengadu kepada Rasulullah di mana beliau sedang berbantal jubahnya di naungan bayangan Ka'bah. Kami berkata, tidakkah engkau meminta pertolongan Allah? Wahai Rasulullah, kita ini disiksa begini loh, diboikot, dilempari kotoran hewan, terus nggak bisa beribadah leluasa gitu, diintimidasi dan lain sebagainya, harta kami dirampas terus gitu. Bagaimana ini gitu? Cobailah engkau doakan kami supaya Allah ini menolong kami. Maka kata Rasulullah bilang begitu, Rasulullahnya. Mereka bilang, tidakkah engkau meminta pertolongan Allah? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah? Maka beliau menjawab, sungguh pernah terjadi pada orang-orang sebelum kalian, seorang yang diculik lalu dibuatkan lubang di tanah, kemudian dijebloskan ke dalamnya. Lalu didatangkan gergaji dan diletakkan di kepalanya, dipotong menjadi dua. Ya. Selanjutnya dibelah hingga tubuhnya menjadi dua bagian. Selain itu, dia pun disayat dengan sisir besi yang diletakkan antara daging dan tulangnya. Jadi orang-orang dulu tuh begitu. Ya. Seperti itu. Ketika mereka beriman kepada Allah, ya, dan mereka disiksa seperti itu. Demi Allah, sungguh Allah senantiasa menyempurnakan agama ini hingga seorang penunggang unta berjalan dari Son'a itu dari Yaman, maksudnya sampai Hadramaut tidak merasa takut kecuali kepada Allah dan tidak khawatir serigala memangsa kambingnya, tetapi sungguh kalian tergesa-gesa. Jadi maksudnya Rasulullah, wahai para sahabat, aku nggak bisa buru-buru minta pertolongan terus kalian langsung ditolong oleh Allah gitu kan. Sedangkan orang-orang dulu tuh mengalami hal yang begini juga, bahkan lebih parah dari apa yang kalian alami sekarang. Ada yang disisir pakai sisir besi panas, ada yang ditusuk kemaluannya sampai tembus ke sini gitu ya. Ada yang yaitu tadi yang parit dimasukkan mereka di sana, dibakar langsung. Kuali-kuali besar mereka itu zaman Firaun itu seperti itu. Makanya diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Buruj, itu salah satunya Ashabul Ukhdud namanya. Ya, Ashabul Ukhdud. Nah, kita masuk ke Ammar bin Yasir. Ini supaya nggak kaget, emang begini Rasulullah Allah memperjalankan Rasul dan para sahabat as-sabiqunal awalin. Keluarga Yasir namanya itu Ammar bin Yasir. Ammar ini anaknya, Yasir itu bapaknya. Ammar itu anaknya, Yasir itu bapaknya. Jadi namanya Ammar bin Yasir itu Abul Yaqdhan. Ammar bin Yasir bin Amir bin Malik bin Kinanah. Ibunya Sumayyah, bapaknya namanya Yasir. Punya saudara Abdullah. Jadi Abdullah bin, saudaranya Abdullah berarti, saudaranya Ammar namanya Abdullah, berarti Abdullah bin Yasir. Iya betul. Abdullah bin Yasir, Ammar bin Yasir. Ibunya Sumayyah, bapaknya Yasir. Nah, Ammar bin Yasir ini masuk Islam ketika itu usia 33 sampai 39 tahun di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi yang saya katakan, Rasulullah yang pertama beriman kepada Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, ketika itu baru Al-Arqam bin Abil Arqam dan orang-orang yang namanya Mawali. Mawali itu adalah orang-orang yang pernah jadi budak, ya, pernah jadi budak namun sudah dibebaskan oleh tuannya. Akhirnya mereka berkumpul sama
tuannya sama rakyat yang lain yang merdeka gitu ya. Di situ disebut mawali. Nah, ini Yasir itu mawali. Sumayyah juga mawali. Nah, yang masuk Islam jadi yang as-sabiqunal awalun itu banyaknya adalah mantan budak. Mereka sudah nggak budak lagi, ya. Makanya kalau budak kan nggak boleh menikah karena dimiliki oleh tuannya gitu ya. Ini mereka sudah menikah, sudah punya anak, tapi mereka disebut mawali karena mantan budak gitulah. Mantan punya tuan yang menjadikan mereka sebagaimana harta. Jadi budak itu sebagaimana harta benda yang bisa dijual, yang bisa dibeli, diperjualbelikan ya. Seperti itu. Nah, lanjut. Ammar bin Yasir ini termasuk as-sabiqunal awwalun. Dibilang Mujahid ini adalah seorang mufassir ya, dibilangnya. Jadi si Ammar bin Yasir ini, kenapa saya kok bilang bukan Yasirnya ya yang diceritakan tapi Ammarnya, karena Yasir itu nanti masuk ke dalam Ammar bin Yasir ini yang banyak kisahnya tentang penyiksaan ini. Kalau Yasir itu ngikut aja, bapaknya ibunya itu ngikut, karena mereka bertiga itu disiksa. Ya, Abdullah juga disiksa. Abdullah, jadi berempat itu. Makanya nanti doa Rasulullah, sobron ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Semua mereka disiksa. 7 orang di awal Islam itu adalah Abu Bakar, Bilal, Khobab, Suhaib, Ammar, Sumayyah, dan Yasir. Itu semuanya mantan budak, kecuali Abu Bakar. Itu 7 orang. Jadi 7 orang pertama, ini satunya Yasir ya, Yasirnya nggak kebawa ini. Nah, bapaknya si Ammar itu juga mantan budak. Jadi Bilal, Khobab bin Arad, Suhaib bin Sinan, Ammar bin Yasir, Sumayyah, sama Yasir. Ini 6 orang dari Mamalik atau mantan budak yang masuk Islam bersama Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar ini punya uang banyak, beliau bisa membebaskan budak-budak. Ya. Nah, terus Ammar bin Yasir ini dan keluarganya itu mamaliknya atau mantan budaknya namanya Bani Makhzum. Bani Makhzum. Nah, inilah yang siksa mereka nanti. Bani Makhzum, tuannya dulu dari suku Makhzum. Bani Makhzum ini rivalnya Bani Hashim, ya, rivalnya gitu, nggak pernah akur dengan Bani Hashim, Bani atau suku terahnya Rasulullah, mereka nggak pernah akur, harus lebih terus dari Bani Hashim, itu nggak pernah akur lah pokoknya. Nah, ini keluarga Yasir ini, Yasir, Ammar, Abdullah, Sumayyah, mantan budak dari Bani Makhzum. Jadi nanti disiksanya oleh Bani Makhzum. Kita lihat kisahnya Ammar bin Yasir masuk Islam selanjutnya, Kak. Katanya Ammar sendiri yang menuturkan kisah ini, aku bertemu Suhaib bin Sinan tadi ya. Suhaib bin Sinan ini temannya juga, mantan budak juga. Maka tidak salah ketika ditanya, wahai Rasulullah, Abu Sufyan ditanya, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, apakah orang-orang dari bangsawan atau mantan-mantan budak? Abu Sufyan bilang mantan budak, bukan para bangsawan. Yang di awal, as-sabiqunal awalun itu. Ya. Aku bertemu Suhaib bin Sinan di depan pintu rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Sementara Rasulullah berada di dalamnya. Aku berkata kepadanya, apa yang kamu inginkan? Ia menjawab, lalu apa yang kamu inginkan? Jadi mereka tuh saling menutupi. Suhaib bin Sinan ini udah Islam, udah beriman kepada Rasulullah, terus ketemu di depan rumahnya Al-Arqam. Maka si Ammar ini nanya, kamu ngapain gitu? Lah kamu ngapain juga gitu? Karena rumahnya Ammar bin Al-Arqam bin Abil Arqam ini di bukit, di balik bukit. Jadinya orang kalau ke situ tuh mau ngapain gitu kan, jarang yang ke atas itu, ke atas bukit gitu. Ya kamu ngapain, kamu juga ngapain gitu kan. Lalu ia menjawab,
aku berkata, aku ingin masuk menemui Muhammad, katanya Ammar. Terus lalu mendengarkan perkataannya, ia berkata, si Suhaib bin Sinan berkata, aku juga menginginkan hal itu. Maka kami pun masuk menemui beliau. Beliau menawarkan Islam kepada kami, lalu kami berdua masuk Islam, kemudian kami tetap berada di sana sepanjang hari hingga petang. Jadi Rasulullah tuh udah halakoh, udah liko sama sahabat-sahabat as-sabiqunal awalun ini. Setiap ada yang masuk Islam, mereka base campnya pergi ke base camp, ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Di situ apa? Belajar Islam. Ya, belajar Islam di situ dari pagi, jadi pagi ke sana, terus nanti petang baru turun ke lembah Mekah. Kenapa? Supaya nggak ketahuan. Karena rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ini dirahasiakan. Sampai sekarang pun di buku-buku rijal tentang para sahabat, tentang para sahabat terdahulu itu, orang-orang terdahulu, itu nggak disebutkan Al-Arqam bin Abil Arqam itu namanya siapa. Kita kenalnya cuma Al-Arqam bin Abil Arqam gitu aja. Dia bin apa itu nggak tahu. Sebegitu Rasulullah merahasiakan sahabat ini, sehingga para sahabat lain pun tidak mengetahui siapa dia, dari keturunan mana. Dialah yang menghibahkan rumahnya di balik Bukit Sofa itu untuk dakwah Rasulullah pertama kali, insya Allah ya. Jadi itu besar sekali pahalanya Al-Arqam bin Abil Arqam. Bin siapa itu nggak banyak dikenal. Kemudian kami tetap berada di sana sepanjang hari hingga petang. Setelah itu kami keluar secara sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan. Habis itu mereka ya kerja lagi biasa. Ya. Lanjutnya, ini siksaan yang mereka hadapi. Lanjut Kak ya. Yasir sama Sumayyah, Ammar, Abdullah masuk Islam, semuanya masuk Islam, ya. Mereka berempat masuk Islam. Mawali mereka dari Bani Mahzum marah kepada mereka. Mawali itu tadi tuan-tuannya ya, bekas tuan-tuannya itu tadi. Mereka disiksa, dipanggang di pasir panas saat siang hari. Jadi sama siksaannya seperti Bilal bin Rabah, disiksa begitu. Loh kenapa sih mereka tetap begitu gitu? Karena kalau Mawali itu namanya begini, walaupun mereka mantan budak, tapi ada ikatan yang harus mereka jaga. Jadi kamu tetap di dalam naunganku gitu loh. Kayak jadi orang-orang dulu seperti itu. Pasti mereka punya pembela, punya penjaga. Kayak Rasulullah, kenapa kok Rasulullah nggak bisa dibunuh? Karena Rasulullah tetap dijaga oleh Abu Thalib, gitu. Yang menaungi dia, menjaga beliau itu Abu Thalib. Sama seperti Ammar bin Yasir dan keluarganya. Kenapa kok masih tetap disiksa padahal dia udah bebas gitu kan? Sudah dimerdekakan, karena masih ada ikatan seperti itu, saling menjaga gitu ya. Ketika dia merasa dikhianati, kamu tuh udah saya kasih naungan gitu kan? Kenapa kok menyalahi aturan gitu. Akhirnya disiksa. Mereka disiksa dengan dipanggang di pasir panas di saat siang hari. Bayangkan pasir pantai kalau siang hari itu kan panas ya. Ini padang pasir, nggak ada air-airnya, nggak ada airnya sama sekali. Itu dipanggang di situ. Ibunya dibunuh dengan ditusuk kubulnya. Itu Sumayyah. Jadi Sumayyah itu adalah orang yang mati syahid pertama dalam Islam. Orang tusuk kemaluannya itu ya. Ditusuk sama Bani Makhzum, meninggal. Ayahnya meninggal karena beratnya siksaan, disiksa dipanggang di pasir panas itu dan meninggal di situ, wafat beliau, masya Allah, karena tidak kuat. Sedangkan Ammar bin Yasir sama siksaannya seperti Bilal dan ayahnya juga dan Abdullah juga, tapi ada lanjutnya di slide ini. Jadi ada cerita, waduh belum diterjemahin ya. Jadi ceritanya ini si Ammar bin Yasir ini, karena kan ketika disiksa tuh mereka dibilang, coba sebutkan Lata Uzza, panggil Lata Uzza Manat gitu kan, berhala mereka. Tapi mereka nggak mau mengatakan hal itu. Akhirnya siksaannya ditambah, pakai dicambuk di
panas, pasir panas begitu kan, nggak kuat lah, Yasir meninggal. Sedangkan Ammar akhirnya saking sudah berat sekali, dia pun mengucapkan lisannya saja, Lata, Uzza, Manat gitu. Tapi dalam hatinya tidak. Maka ketika bertemu dengan Rasulullah, dia tuh nangis. Si Ammar bin Yasir ini bilang kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, aku disuruh menjelek-jelekan engkau. Aku disuruh sebut bahwa aku mengimani Lata, Uzza, Manat. Terus apa yang kamu lakukan?" katanya Rasulullah gitu. "Aku menyebutkannya. Bagaimana hatimu?" Ini terjemahannya begitu ya. "Bagaimana hatimu?" "Hatiku tetap iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka kata Rasulullah, "Lakukan lagi jika kamu mengalami siksaan serupa." Jadi maksudnya apa? Rasulullah mengizinkan Ammar bin Yasir untuk mengucapkan bahwa dia beriman dengan Lata, Uzza, Manat dan menjelek-jelekkan Rasulullah ketika dia tidak kuat untuk menghadapi siksaan dari mereka itu. Maka turunlah ayat di surat An-Nahl ayat 106 ya. "Man kafara billahi ba'da imanihi," barang siapa yang kafir setelah beriman, "illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman," tapi hatinya masih beriman ya. Itu tidak apa. Tapi orang-orang yang benar-benar berterus terang dengan kekufurannya, sodron, hatinya juga mengatakan hal tersebut, fa'alaihim ghadabun minallahi walahum adzabun adzim. Maka bagi mereka ada murka dari Allah dan bagi mereka juga ada azab yang besar. Jadi apa yang dilakukan Ammar bin Yasir itu tidak apa-apa karena dia sudah tidak kuat menahan siksaan itu. Akhirnya dia bilang, "Iya, aku beriman kepada Lata, Uzza, Manat." Padahal tidak gitu ya. Ada lagi kisahnya slide selanjutnya Kak. Dari sahabat Jabir bahwa Nabi melewati Ammar bin Yasir ya, yang lagi disiksa. Rasulullah nggak bisa memberikan pembelaan karena kalau Rasulullah misalnya membela mereka, terus juga melakukan perlawanan lebih-lebih lagi, justru nanti Rasulullah yang disiksa. Ya. Rasulullah nggak ingin itu, apalagi kalau beliau yang disiksa gimana dong para sahabat? Siapa yang menguatkan mereka? Gitu kan? Nggak susah keadaannya susah, nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Maka kata Rasulullah, "Absyiru ala Yasir." Wahai keluarga Yasir, bergembiralah, mau'idukumul jannah. Tempat kembali kalian adalah surga. Jadi ini sudah janji Rasulullah kepada keluarga Yasir, ya, Ammar, Abdullah, Sumayyah, Yasir untuk masuk surga. Udah dapat tiket, tapi ya memang konsekuensinya adalah siksaan. Ya, bukan keluarga Yasir aja yang mendapatkan siksaan tersebut, Bilal bin Rabah juga, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu malah dilempari sama anak-anak kecil. Setiap hari dia lewat di jalan itu dia dilempari sama anak-anak kecil, diarak-arak, bilang sobata itu kamu sudah pindah agama gitu. Itu disorakin gitu sama, gimana rasanya kan? Masya Allah, itulah susahnya para sahabat as-sabiqunal awwalun, dan karena mereka itu mantan-mantan budak yang masih punya ikatan dengan mamalik mereka, jadi mereka pun tidak bisa membela diri. Kalau Abu Bakar punya uang, gitu kan? Abu Bakar nggak bisa disiksa dia. Kenapa? Karena dia punya kedudukan tinggi di kalangan Bani Quraisy, orang-orang Quraisy ini. Makanya banyak orang-orang yang ketika disiksa oleh mamaliknya sama budaknya, budak-budak yang sama tuannya itu Abu Bakar beli kayak misalnya Zinniroh namanya, seorang sahabiyah juga sabiqunal awwalun yang disiksa oleh tuannya, dibeli sama Abu Bakar. Dia punya kekuasaan, hartanya banyak. Dia juga punya kedudukan yang tinggi, Abu Bakar As-Siddiq ini. Dan dia tidak bisa disiksa. Akhirnya Abu Bakar pernah gini, kan dia sholat di rumahnya, ngaji gitu. Dia ngaji, nggak sembunyi-sembunyi kayak para mamalik ini. Nggak sembunyi-sembunyi. Dia ngaji, terus
tetangganya yang masih kafir tuh bilang, kamu kalau mau ibadah jangan keras-keras dong. Pergi sana ke suatu tempat, jangan di sini gitu. Katanya Abu Bakar, justru dia bilang, terserah di rumah-rumah aku katanya. Akhirnya dia malah sholat di teras rumahnya. Lagi kelihatan, nggak ada yang ganggu karena memang begitu, karena dia punya kekuasaan. Nah, sedangkan yang kayak Bilal, Ammar bin Yasir gitu, kayak Umar misalnya. Umar ketika masuk Islam dia bilang, ayo siapa yang mau menyiksa aku? Aku sudah masuk Islam, temui kalau yang mau menyiksa aku, mau menemui aku temui aku di jalanan ini. Gitu, karena dia apa? Dia punya kekuasaan, punya kehormatan. Nah itu ya yang paling penting seperti itu. Sedangkan kayak tadi Khobab, terus Suhaib, Ammar, nggak punya. Ibnu Mas'ud itu mantan budak semua. Mereka nggak punya kuasaan kayak gitu. Kenapa kok mereka nggak dikasih naungan oleh orang-orang ini? Nggak bisa, karena dia masih terikat dengan mamaliknya tadi itu, gitu ya. Dengan orang-orang yang pernah jadi tuan-tuan mereka itu. Begitu aturannya di Mekah saat itu begitu, di kaum Quraisy ya. Masalah jadinya lanjut. Nah, apa yang dihadapi oleh Yasir dan keluarga atau Ammar bin Yasir dan keluarganya itu, mengapa mereka memilih Islam padahal konsekuensinya adalah siksaan? Mereka udah tahu. Kenapa itu kira-kira? Jaminannya surga. Apalagi? Ada yang mau jawab ini? Mengapa mereka milih Islam? Padahal konsekuensinya siksaan, mereka tahu itu. Karena mereka nggak punya pamor, ya kan? Nggak punya kedudukan itu di Quraisy. Kalau Abu Bakar ya oke aja. Utsman masuk Islam oke aja. Nggak ada yang nyiksa. Punya harta, punya jaringan bisnis yang banyak. Nggak ada yang bakalan, wah kalau dia diboikot bisa-bisa kita yang miskin. Begitu kan? Nah kalau ini Suhaib bin Sinan, mantan budak-budak ini, nggak ada yang mau. Ya. Terus ya kan kasihan ya, Rasulullah kok begitu amat gitu kan. Kasihan lah yang budak-budak, loh yang mau masuk Islam mereka loh. Rasulullah cuman menyampaikan, terus mereka mau terima, dan mereka akhirnya berkenan untuk menghadapi siksaan itu. Apa kira-kira yang membuat mereka begitu? Hidayah, tauhid. Kita lihat sekarang ya. Apa ya surat yang pertama kali turun ketika Rasulullah jadi Rasul itu? Al-Alaq semua? Berapa ayat tuh Al-Alaq? Ya, cuman 1 sampai 5 doang. Kita lihat Al-Alaq. Nah, ini. Saya minum dulu ya. Al-Alaq. Al-Alaq itu Iqra. Iqra artinya bacalah. Bismi rabbika. Dengan nama Tuhanmu, allazi yang khalaqo, menciptakan. Disuruh membaca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq, yaitu zat yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, Tuhanmu yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya. Kita fokus ke 2 ayat aja dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dengan ini dia mendapatkan legitimasi, dapat sertifikat engkau adalah Nabi dan Rasul. Dengan 5 ayat ini. Nah, disuruh baca. Apa yang dikatakan Rasulullah ketika disuruh Iqra sama Jibril alaihissalam? Aku nggak bisa baca. Aku nggak bisa baca. Rasulullah nggak bisa baca. Gitu ya. Terus disuruh baca lagi. Iqra, akhirnya dibaca semua 5 ayat ini. Kita disuruh membaca. Kita disuruh baca. Baca itu bukan sekedar bacalah. Baca itu macam-macam. Membaca itu kan
menyatukan huruf demi huruf menjadi kata. Kata demi kata menjadi kalimat. Kalimat demi kalimat menjadi paragraf. Nah, itu membaca. Apakah ketika kita membaca kita langsung memahami suatu bacaan? Tidak. Maka disuruh membaca, kemudian disuruh pahami. Jadi membaca itu bukan sekedar membaca, baca dan pahami. Kemudian jika sudah memahami, untuk bisa mengetahui maknanya kita harus selidiki atau kita kita selidiki dulu suatu bacaan. Misalnya ada orang bikin jurnal, itu kan jurnal. Apakah ini paham? Enggak paham saya jurnalnya, maka kita selidiki dulu, diadakan penelitian dulu, dianalisa dulu, gitu kan. Baru kemudian setelah itu kayak sekarang, nah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini, sebelum adanya riset-riset pendidikan yang kita kenal saat ini, ya itu karena dikembangkan oleh orang-orang Yunani justru. Itu Rasulullah sudah diberikan cara bagaimana bikin penelitian, suatu penelitian itu dilakukan, yaitu dengan 5 ayat ini. Ya, bacalah. Maka apa hubungannya dengan membaca terus bisa mengucapkan la ilaha illallah? Itu ya, kita lain. Allah bilang membaca itu nggak sekedar baca. Ada frame yang harus dijadikan aturan. Frame itu ada bingkai. Kita membaca ada bingkainya. Bingkainya itu apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Frame dalam membaca, frame dalam berpikir, frame dalam meneliti, frame dalam menganalisa, ya, itu adalah dengan nama Allah, dengan nama Tuhan, tidak Allah. Tapi Tuhan yang menciptakan. Siapa Tuhan yang menciptakan? Allah. Jadi ketika di ayat pertama turun ini, Allah tidak jelas-jelas mengatakan bacalah dengan nama Allah. Karena apa? Supaya manusia berpikir siapa yang menciptakan. Ya, siapa yang? Bacalah dengan nama Tuhanmu. Nama Tuhanmu bukan nama Allah. Tapi Tuhanmu yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Gitu. Jadi biar mereka siapa? Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak kita berpikir bagaimana menemukan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ketika beliau melihat bulan, bulan hilang. Berarti bukan dia yang menciptakan aku. Bukan dia yang harusnya disembah. Ketika beliau melihat matahari, matahari juga hilang. Kalau malam, kalau namanya Tuhan yang menciptakan, itu yang gak pernah hilang dong. Ada terus. Maka Nabi Ibrahim mengajak kita menganalisa fenomena yang kita lihat tiap hari melalui fenomena alam. Terus, wah kalau begitu berarti ada dong yang lebih zat yang tidak pernah hilang. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia bagaimana akhirnya membaca itu, berpikir itu, mengajak kita kepada satu kesadaran bahwa kita ada yang menciptakan. Makanya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, bukan Tuhanmu yang apa? Yang ngasih kamu kerjaan, bukan Tuhanmu yang yang dari semen, bukan, tapi Tuhan yang menciptakan. Kalau sudah dibilang kayak gitu, ya pastinya nemu sesuatu, yaitu kesadaran bertauhid. Maka ketika dibilang khalaqal insana min alaq, itu bukan manusia buatan. Manusia min alaq, bukan manusia AI, robot. Yang min alaq ya kita ini. Ya kan? Khalaqal insana min alaq.
Ya, bismi rabbikal ladzi, ada frame membaca itu harus tidak menyimpang dari bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq, bukan AI, bukan robot. Asal usul manusia adalah benda yang hina, supaya kita juga tahu nih. Oh, berarti yang menciptakan ini alladzi khalaq ini mulia, makanya disebutkan Iqra wa rabbukal akram. Manusia adalah makhluk jinak, di sini disebutkan al-insan. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada manusia yang punya arti manusia, kata-kata apa aja? Insan, nas, ya anam, gitu. Nah, itu ketika Allah meletakkan kata-kata itu di satu kalimat di ayat Al-Qur'an, itu memiliki makna yang berbeda. Ketika Allah menyatakan di sini khalaqal insana min alaq, Allah menciptakan manusia yang jinak, yang hanif, yang lurus hatinya. Itu manusia. Jadi sebenarnya tidak ada manusia jahat, itu tidak ada. Ya, hanif mereka tuh manusia, karena begini. Cuman apa? Cuma mereka pasti lahir dan berproses dalam hidupnya dengan cara berpikir yang berbeda-beda. Akhirnya lahirlah manusia yang jahat. Sebenarnya mereka, coba banyak orang kayak misalnya artis-artis terkenal yang terus kemudian jadi hanif sekarang gitu kan, jadi artis hijrah. Karena mereka, aku punya harta banyak, punya begini, tapi kok nggak ada rasa tenang dalam jiwanya, kan itu rata mereka merasakan seperti itu. Akhirnya mereka menjadi artis-artis hijrah. Banyak artis yang bunuh diri di luar negeri. Karena apa? Karena ketika mereka bergelimang harta, kok begini-begini aja, gitu kan? Enggak ada yang, itu sebenarnya itu jiwa hanif manusia gitu ya. Dan itu manusia enggak menyadari banyak. Enggak menyadari, akhirnya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini saya kasih bagan kecil ya. Didengerin aja kalau gitu. Iqra, ini dari Al-Alaq 1 sampai 5 itu, ya. Iqra. Nih saya berdiri lah. Ini kenapa kok dari membaca ini kok kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini kita membaca Iqra. Tadi Iqra kan macam-macam ya. Pahamilah, bacalah, pahamilah, sadarilah, ini semua di sini. Telitilah, analisalah gitu kan. Siapa yang dibaca? Rob di situ. Iqra bismi rabbik. Di situ ada 2 perintah. Yang diperintah untuk membaca siapa? Manusia. Maka manusia. Jadi ada 2 kedudukan yang sangat tinggi, yang tinggi dan yang rendah. Yang diperintahkan ini adalah manusia, yang memerintahkan adalah Rob. Kemudian alladzi khalaqa. Tuhan yang disuruh membaca yang menyuruh kita membaca itu adalah Tuhan yang menciptakan. Sedangkan manusia ini adalah khalaqal insan, makhluk namanya. Maka Rob ini disebut khaliq, manusia disebut makhluk. Terus Iqra wa rabbukal akram. Oh, berarti Rob ini memiliki sifat akram, mulia. Kalau begitu manusia memiliki sifat min alaq, hina. Dari alaq. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam. Rob ini memiliki sifat allamal insan. Berarti al-alim yang mengajarkan dan yang mengetahui. Sedangkan manusia malam ya'lam, tidak mengetahui. Inilah sifat Tuhan yang digambarkan dalam surat Al-Alaq dan sifat manusia yang digambarkan dalam surat Al-Alaq. Kan kombinasinya cocok banget dengan keadaan kita sekarang. Oh, kalau misalnya manusia menyadari bahwa ada Rob dan ada khaliq, ada makhluk, itu berarti sudah menempatkan dirinya, oh saya makhluk. Berarti ada yang menciptakan saya. Sudah tunduk tuh. Melahirkan apa? Melahirkan ketundukan. Taslim ini melahirkan ketundukan. Ketika kita membaca alam semesta ini misalnya, kemudian mendapatkan, oh Rob ini mulia, sedangkan kita hina.
maka ada namanya sifat ta'zim lahir dari diri kita. Ta'zim itu memuliakan, mengagungkan Tuhan, Ar-Rabb, Al-Khaliq. Kemudian dikatakan di dalam Al-Alaq ini bahwa Tuhan, saya nggak nyebut Allah ya, kita ceritanya belum meyakini gitu. Tapi kita cuman 5 ayat ini aja yang diturunkan dan dipelajari bolak-balik oleh Rasulullah dan As-Sabiqunal Awwalun di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. 1 sampai 5 doang ini ayatnya. Sampai akhirnya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Allamal insanam, ini berarti Allah Tuhan Rabb ini yang mengajarkan manusia. Kok bisa mengajarkan manusia? Iya, coba ketika bayi lahir, cari apa? Cari puting ibunya. Siapa yang ngajarkan? Ya kan? Insting itu. Ya, yang menciptakan insting siapa? Ya kan? Rabb. Itulah yang mengajarkan. Sekarang, nih kalau misalnya ada cicak kita mau bunuh, dia udah langsung putusin ekornya. Siapa yang ngajarin dia? Suruh putusin ekornya. Kamu yang ngajarin. Ya nggak mungkin orang kita mau mukul dia, mau bunuh dia. Gitu kan? Seperti itu. Itu adalah alamal insan. Itu yang ngajarin manusia. Kalau kita kena api panas, belum kena langsung. Ya kan? Siapa yang mengajarkan? Itu insting, itu saraf. Lah siapa yang ngajarin sarafnya? Supaya, oh ini panas, kamu langsung harus menyelamatkan diri gitu. Siapa? Inilah Rabb alamal insan. Kalau begitu manusia lam ya'lam. Maka dari itu karena nggak tahu apa-apa, karena nggak mampu apa-apa, terus berhakim atau berhukum, berkiblat pada apa yang ditentukan oleh Tuhan. Inilah kesadaran bahwa ada Rabb, kesadaran bahwa kita ini makhluk, melahirkan la ilaha illallah. Pasti begitu, pasti adanya begitu. Kita lihat sekarang, orang yang nggak beriman pun meyakini sebenarnya. Lanjut slide-nya. Lanjut slide-nya ya. Kita dengerin. Nah, ibu-ibu pernah denger ini kan, waktu kuliah pasti belajarnya ini dulu. Iya nggak? Cogito ergo sum. Cogito itu aku berpikir. Siapa yang mengatakan ini? Apakah dia sahabat Nabi? Tidak. Pernah ketemu Nabi? Tidak. Beriman? Tidak. Ya, aku berpikir maka aku ada. René Descartes, seorang filosof Yunani, tidak beriman. Tapi dia karena manusia yang memang menggunakan akal pikirannya untuk berpikir, dia mengatakan aku ada. Aku berpikir aku ada. Jadi dia ini, si René Descartes ini meragukan semua hal yang ada di muka bumi. Apakah manusia itu ada? Gak ada. Jadi semua diragukan. Apakah kebenaran itu ada? Gak ada. Diragukan semua. Apakah kesalahan itu ada? Gak ada. Gitu kata dia. Terus dia pikir gitu. Kalau misalnya semua hal ini meragukan, di muka bumi semua hal ini meragukan, yang tidak diragukan adalah diriku sendiri. Kenapa? Karena aku berpikir. Orang aku ada sekarang nih, gitu kan? Itulah wujud atau eksistensi dirinya saat dia berpikir, itu menunjukkan bahwa dia ada. Itu saja yang tidak meragukan dirinya. Jadi apa? Berangkat dari keraguan. Manusia ini semuanya rasa ragu. Kita semua Al-Quran itu benar 100% wahyu Tuhan, wahyu Allah, apakah itu kadang ada ragu. Tapi kita harus berdoa kepada Allah dan mohon petunjuknya. Ya, manusia ini semuanya diawali dengan keraguan. Sama filosof Yunani ini bilang juga. Kemudian dari keraguan itu dia berpikir, bagaimana caranya menetapkan suatu ini tidak meragukan. Bagaimana menetapkan sesuatu ini benar-benar meyakinkan. Dengan apa? Berpikir. Maka dari itu, Iqra yang turun awal mula kepada Rasulullah itu Iqra. Disuruh mikir, disuruh baca, disuruh mikir nih kita.
Dari keraguan itu, dari cogito ergo sum ini aku berpikir, akhirnya lahir kesadaran akan diri. Dia bilang, oh semua meragukan, kebenaran meragukan. Kayak begini, ini sekarang nih Jokowi sama JK lagi duduk nih di MPR. Ah, meragukan, kamu ngomong dari mana kayak begitu? Gitu kan? Orang kamu di sini kok nama bilang Jokowi di sini punya mata keenam gitu. Kan itu meragukan kan? Meragukan. Tapi akhirnya kita berpikir gimana caranya biar tahu kebenaran ini. Oh, kita lihat berita. Ini ada berita nih, ini wartawannya, ini sikoh. Bagus ini wartawannya. Dia nggak bohong nih kalau nulis berita gitu kan. Akhirnya kesadaran, oh iya bener ada. Sama si Rene Descartes ini akhirnya sadar kalaupun seluruh di muka bumi ini meragukan, yang tidak meragukan adalah keberadaan diriku sendiri. Keberadaan diriku sendiri. Ini dia berpikir gitu. Oh aku ada sekarang, aku lagi berpikir nih, aku ada. Maka dia memutuskan ergo sum. Dia memutuskan aku ada. Lahir dari apa? Berpikir. Kalau semuanya ini meragukan, tapi yang tidak meragukan adalah keberadaanku. Tapi dia berpikir sampai sini aja. Kenapa dia nggak melanjutkan? Khalaqal insana min alaq. Ya, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kenapa dia tidak melanjutkan keraguan dan kepastian dirinya? Terus keberadaanku ini siapa yang mengadakan? Dia tidak melanjutkan itu. Rene Descartes makanya nggak dapat taufik, yaitu salah satunya ya, karena dia memutuskan berpikirnya. Dia cukup, oh aku ada, karena aku berpikir, aku ada ini sekarang, ada. Tapi dia nggak mikir meneruskan, terus adanya aku ini siapa yang ngadakan? Ya kan? Siapa yang ngadakan? Coba dia berpikir lanjut seperti Nabi Ibrahim. Oh ini matahari ada, bagus. Ah tapi kok dia hilang? Berarti bukan dia yang lebih berkuasa. Gitu. Coba dia bilang gitu, aku ini loh sudah berpikir, terus aku menemukan bahwa eksistensi diriku ini ada, berarti memang aku ada. Gak perlu diragukan keberadaanku nih. Tapi dia gak lanjutin pikir, siapa yang ngadain aku ya? Nah kita lanjut selanjutnya. Al-alaq. Tadi yang saya jelaskan tadi pakai bagan itu mengajarkan menuntut keraguan, bedanya yang dengan tadi ya, keraguan terus berpikir, kesadaran diri, kepastian bahwa diri ada, dilanjutkan keyakinan bahwa aku bukan sumber keberadaanku. Kalau misalnya Rene Descartes ini melanjutkan, pasti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allahul hadi ila thoriqil mustaqim. Allah lah yang memberi petunjuk semua manusia kepada jalan yang benar. Inilah para ummahat, Masya Allah, luar biasa 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sehingga Ammar bin Yasir dan teman-temannya sesama mamalik itu tidak goyah. Walaupun tahu konsekuensinya adalah siksa. Karena dia sadar, keberadaanku di sini, sumber keberadaanku itu bukan karena aku. Gitu kan? Toh siksaan yang aku hadapi, kesenangan yang aku hadapi, toh nanti ada yang balas semuanya. Karena aku di sini pun bukan keinginanku. Inilah sekarang yang juga hilang dari anak-anak kita. Banyak anak-anak pintar tapi suka mau bunuh diri, macam-macam lainnya ya. Tidak dihargai, butuh validasi dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak paham. Aku ada di sini untuk siapa? Mau apa? Mau kemana? Inilah. Cuman belajar al-alaq 1-5 aja. Insya Allah nanti mereka kembali, ya, Allah mereka kembali. Nah, jadi manusia ini memang memiliki kesadaran tentang dirinya, tetapi manusia tidak menciptakan dirinya sendiri. Itu al-alaq mengatakan seperti itu. Seperti Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, mencari Tuhan itu ya kita harus berpikir ini daun ini.
Kita lihat nggak ini angin, ada angin. Kalau kipas angin kelihatan baling-balingnya muter. Tapi kalau di luar sana, itu ada nggak anginnya? Kelihatan nggak? Nggak ada. Tapi apa yang menunjukkan kalau angin itu ada? Goyang-goyang. Iya benar. Goyang-goyang daunnya. Dahannya goyang-goyang. Lah kita sekarang, apa yang menunjukkan bahwa Tuhan itu ada? Diri kita kan? Keberadaan diri kita. Siapa yang mau menciptakan makhluk sesempurna kita ini? Mau menciptakan robot AI sepintar-pintarnya mereka. Itu tidak seperti kita. Ya kan? Itu raja-raja di Saudi sekarang tuh punya robot yang super cerdas. Robotnya tuh gagah gitu kayak tentara. Kalau itu jadi tentaranya lah ya. Jadi apa tuh namanya? Penjaga itu apa? Pas pampres gitu kayak. Apa namanya? Iya, apa pas pampres itu apa? Ya itu bodyguard. Bodyguard. Nah, bodyguard itu kalau mereka kesenggol, langsung itu peluru keluar langsung. Terus. Karena mereka nggak tahu kan, pokoknya kesenggol. Ya kan? Mereka disetting cuma pokoknya ada yang senggol, peluru keluar gitu doang. Tapi kalau manusia kan, oh, ini yang nyenggol nggak sengaja. Oh, ini orang yang nyenggol masih keluarganya pangeran. Misalnya gitu kan. Paham. Lah kalau dia enggak. Oh, semua manusia dimasukkan ke dalam otaknya itu robotnya. Ya tetap aja. Kan dia cuman kesenggol dalam jarak sekian. Begitu kan? Itu sudah disetting komputernya. Enggak bisa. Enggak ada. Jadi siapapun siapapun yang berpikir terus meneruskan pemikirannya, dia akan menemukan Tuhan. Itulah. Sama René Descartes juga sebenarnya seperti itu. Oke, sekarang penelitian kita itu dibawa ke pemikiran orang-orang Yunani yang semua hal harus dibuktikan dengan menurut rasio otak manusia, bukan dengan wahyu. Kita digiring gitu, penelitian S1, S2, profesor, itu semuanya gitu. Sesuai dengan rasio otak manusia, bukan wahyu. Gitu. Sampai akhirnya wahyu pun mau dibuktikan, bener apa enggak. Itu akhirnya orang-orang mau dibuktikan. Ya. Allah berfirman ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Kalau René Descartes itu tadi, yaitu ya. René Descartes itu penghulunya para filosof yang membuka teori pemikiran yang dipakai sampai sekarang. Padahal Allah sudah bilang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Jadi orang Islam ini ketinggalan zaman bukan karena tidak mengikuti pemikiran para filosof Yunani itu, tapi karena meninggalkan Al-Quran. Ya, seperti itu. Ma'azallah. Amhumul khaliqun. Iya, baca Quran aja ini hasil data 100% umat Islam di Indonesia yang sholat itu cuma 63%. Yang bisa ngaji lebih rendah daripada itu. Jadi tugas kita tuh sebenarnya banyak ngajar ngaji aja. Kayak ibu-ibu tadi ngaji sama gitu ya. Begitu, itu luar biasa. Itu pahalanya udah besar banget. Ya. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pun tidak meyakini. Ini kan cara berpikir. Apa yang dilakukan oleh René Descartes dan teman-temannya. Saya ambil René Descartes kenapa? Karena dia yang disebut penghulu para filosof. Yang melahirkan teori pemikiran. Bahwa sesuatu yang eksis itu dilakukan dengan berpikir dan meneliti. Itu René Descartes, para Andasilon. Tanya anak-anak ibu yang masih kuliah sekarang, hal pertama yang harus dipelajari jadi mata kuliah umum itu adalah filsafat, bukan? Filsafat kan? Iya. Semester 1. Yang diajarin kayak beginian. René Descartes cuma dipotong, nggak sampai kayak ke sini.
Akhirnya mereka ngaco dah tuh. Jadi akhirnya sama, udah sholat tuh nggak apa-apa, nggak pakai Allahu Akbar, sujud, ruku. Pokoknya kita duduk aja di angkot, pengen sholat, niat sholat, jadi tuh sholat. Ya nggak gitulah. Gitu. Kenapa? Mereka dicekokin dengan kayak gini, filsafatnya René Descartes dan teman-temannya. Pokoknya yang hal-hal yang substansif ya, itu aja yang harus diambil. Sifatnya cara dan itu sama aja. Kayak kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika gitu kan katanya. Berarti kita nih satu Tuhan semua, cuman caranya aja beda-beda. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Ya nggak gitu juga loh. Gitu ya. Itu ajaran filsafat juga kayak begitu. Ya. Jadi ada yang hal yang sifatnya akidah nggak bisa disamakan, gitu ya. Ada yang memang yang inti kayak begini. Kan ini perlu pemikiran juga memang. Allah ngajak kita berpikir, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati. Maka dari itu Ammar bin Yasir dan teman-temannya semua itu, mereka nggak ragu dengan ini. Toh mereka juga bukan menciptakan diri mereka sendiri. Ya biarin aja disiksa ya nggak apa-apa, orang Allah sudah jamin surga. Karena keyakinan yang utuh. Nah, yang menjadikan kita ragu-ragu itu kan karena nggak ada keyakinan. Kita nggak yakin nih, ya Allah nggak punya duit ini hari ini, besok anak-anak udah, apalagi kayak kemarin misalnya ya, satunya daftar kuliah, satunya daftar SMA, satunya daftar SMP misalnya gitu. Lu kagak ada duit gitu. Gimana ini rasanya? Kalau kita nggak punya Tuhan ya udah susah. Ya. Maka ini yang anak-anak kita sekarang yang buat miris, aduh berita tiap hari, ya Allah kenapa ada aja anak-anak begini yang bunuh diri lah, mau coba inilah, merasa tertekan lah, masa ya Allah nak. Itu ya tugas kita ya itu sebenarnya ya. Tugas kita tuh mengajak mereka berpikir yang benar, bukan hanya berpikir tapi mengajarkan berpikir yang benar. Lanjut dikit lagi Kak. Makanya di awal mula Rasulullah berdakwah itu, Rasulullah tuh hanya bilang qulu la ilaha illallah ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah tuflihu, kalian akan menang. Kalau cuma begitu mungkin orang-orang yang tidak punya visi panjang, punya keyakinan akan Tuhan dan visinya visi surga, itu nggak akan paham qulu la ilaha illallah tuflihu. Kalau ibu-ibu baca majalah Suara Hidayatullah itu jargonnya gini, nyatakan tiada Tuhan selain Allah pasti menang. Itu orang nggak akan paham. Nyatakan tiada Tuhan selain Allah pasti menang, itu nggak akan paham kalau tidak punya keyakinan atau cara berpikirnya benar seperti surat Al-Alaq 1-5 itu. Maka ini yang dipahami sama manusia, yang tidak bisa dipahami oleh manusia maksud saya. Di awal dakwah terbuka Rasulullah menyerukan kepada setiap orang yang mengunjungi Mekah. Jadi 3 tahun pertama itu namanya dakwah tertutup. Setelah itu, setelah dari Habasyah itu sudah dakwah terbuka. Rasulullah sudah berani ngumpulin kaum kufar Quraisy, terus ngajak mereka untuk beriman, itu sudah dakwah terbuka ya. Rasulullah selalu mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, gitu ya. Dengan janji mereka akan beruntung dan menguasai seluruh Arab dan dunia dan kelak menduduki singgasana kerajaan surga. Janji yang sulit dipahami oleh orang-orang yang ketika itu akal mereka hanya dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat pragmatis. Hati mereka dipenuhi ketamakan pada kekuasaan, popularitas, dan kecintaan pada harta. Mereka tahu nih kalau misalnya orang Abu Jahal, Abu Lahab gitu ya, kalau misalnya aku mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, derajatku sama dengan derajatnya Bilal. Kedudukanku sama dengan kedudukan Suhaib bin Sinan. Nggak mau mereka, para pembesar disamakan mantan budak, nggak mau. Ya kan? Apa itu? Itu hal-hal yang bersifat pragmatis. Nanti itu kita bisa bahas di surat Al-Alaq ayat selanjutnya ya. Orang yang punya harta harus memberikan zakatnya. Nggak mau orang. Maka orang-orang dulu di zaman Rasulullah ada juga mereka punya satu
satu ladang penuh dengan onta misalnya yang harus dizakatkan, itu mereka pecah dua, satu buat istrinya, satu buat dia, jadi kan nggak wajib zakat. Yang harusnya 100 mereka jadi pecah jadi 50 supaya nggak wajib zakat. Sampai kayak begitu. Itulah hal-hal yang hatinya sudah dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat pragmatis, duniawi. Nggak mau Abu Jahal disamakan dengan Bilal bin Rabah. Nah, ini tuflihu ini akhirnya diwujudkan oleh Rasulullah ketika Fathu Mekah. Ketika itu Abu Sufyan, salah satunya Abu Sufyan baru masuk Islam, disuruh oleh Rasulullah, wahai Abbas, wahai pamanku, bawa Abu Sufyan ini lewat perbukitan. Soalnya mereka 100.000 orang lewat di lembah untuk menuju Mekah. Nah, dari atas bukit itu Abu Sufyan lihat, wih, ini pasukannya siapa? Ini pasukannya siapa? Inilah pasukannya Rasulullah yang 100.000. Karena di jalan itu kan banyak kabilah-kabilah yang masuk Islam ketika Rasulullah menuju Mekah. Oh ini bani ini. Ini apa? Ini adalah pasukannya Muhammad, katanya Abbas, kata pamannya Rasulullah. Terus, wah, sungguh kerajaannya Muhammad sudah besar, dia sudah dimuliakan. Maka kata Abbas, ini bukan kerajaan, ini adalah nubuwah. Wahai Sufyan, Abu Sufyan. Nah, disinilah Rasulullah itu ingin menunjukkan kepada Abu Sufyan, inilah yang aku katakan dulu di awal di Mekah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Buktinya aku dan para sahabat bisa menguasai tanah Arab. Kemudian setelah itu Romawi, Persia dikalahkan dan tunduk kepada Rasulullah dan para sahabat. Masya Allah ya. Itu tuflihu itu diyakini dulu. Kalau sudah yakin beneran. Nah itu ya yang diterima oleh para sahabat di Fathu Mekah ya. Nah lanjut, terakhir ini kualitas syahadat keluarga Ammar ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah yang disuruhkan oleh Rasulullah tidak saja sebagai deklarasi iman, melainkan kalimat yang mengharuskan pengucapnya tunduk secara total kepada satu kekuatan, kepadanya bermuara segala kekuatan, Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan Rasul, wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Ya, apa yang diberikan Rasul kepada kalian, terimalah. Apa yang dilarang olehnya, maka tinggalkanlah. Wattaqullah innallaha syadidul adab. Apa syadidul iqab? Oh, syadidul iqab. Sesungguhnya Allah maha keras hukumannya. Jadi ada konsekuensi yang harus kita terima dari bersyahadat. Ammar keluarga Yasir itu sudah menerima konsekuensinya berupa siksaan. Nah jadi kalau kita ini, saya dan ibu-ibu semua benar-benar bersyahadat ya harus terima konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Macam-macam. Ya, ibu harus pakai jilbab, ibu harus ya menutup aurat, ibu harus sholat 5 waktu, harus taat sama suami, ya kan? Harus mempelajari Al-Quran. Itu konsekuensi dari syahadat ini. Jadi nggak hanya syahadat terus ya udah pokoknya aku syahadat nanti masuk surga, nggak begitu. Ya, sama kita juga misalnya beli sesuatu harganya 100.000 sama 1 juta, pasti kualitas 1 jutanya itu lebih baik daripada yang 100.000. Sama ketika kita juga bersyahadat terus hanya setengah-setengah nih hati kita terimanya, sholat aja lah dulu, gak usah pakai jilbab dulu. Nah, gitu misalnya ya. Ayat yang ini saya terima, ayat yang itu nanti aja lah. Pakai jilbab, oke aku pakai jilbab, tapi kalau gibah nanti aja lah gibah. Padahal ada juga di ayat di Al-Quran, gak boleh gibah gitu kan. Nanti aja itu belum bisa. Nah gak begitu, harus totalitas. Itulah yang ditunjukkan oleh keluarga Ammar. Ya, nah ini yang dilakukan oleh generasi pertama nubuah, yaitu adalah karakter terbaik yang lahir dari pemahaman utuh tentang syahadat. Generasi yang tidak sekedar mengucapkan syahadat dalam sholat, tapi generasi yang mengaplikan syahadat dalam semua aspek kehidupan. Inilah katanya Abdullah bin Mas'ud, temannya si Ammar bin Yasir itu yang juga disiksa oleh mamaliknya, bilang,
kunna la natajawazu asra ayatin hatta nata'allamahun. Kami tidak pernah belajar lebih dari 10 ayat sampai kami wa na'mal biha, mengetahuinya dan mengamalkannya. Jadi kalau sudah 10 ayat mengamalkan, baru mereka nambah lagi. Wa na'lam halalahunna wa haramahunna. Kami mengetahui apa yang halal dan apa yang haram dari ayat-ayat tersebut. Fa'utinal ilma wal amal. Maka kami diberikan ilmu sekaligus pengamalannya. Begitu dulu para sahabat. Kalau sekarang banyak anak-anak yang hafalan Quran dulu, nanti baru belajar Al-Qurannya, gitu ya. Nah, mana yang lebih baik? Wah, masih banyak, masih ada lagi ternyata. Si 3 ya. Kemudian lanjut saya jelaskan sedikit. Ini di surat An-Nahl menggambarkan kemerdekaan hakiki. Ini baru intinya kemerdekaan hakiki. Kenapa kok orang-orang yang beriman, bertauhid, gitu ya, kepada Allah semata itu dikatakan merdeka? Ini ada ayatnya. Jadi Allah membuat perumpamaan 2 orang yang satunya ini abekam, ya, bisu, tidak dapat berbuat sesuatu sehingga dia menjadi beban penanggung. Dia bisu, akhirnya dia kan butuh orang yang menerjemahkan apa yang dikatakan orang lain, gitu ya. Kemana saja disuruh oleh orang yang yang dia mintai tolong, gitu ya, dia mau. Nanti misalnya nih, ini dia bisu nih, terus dia bilang aku tolongin dong, nanti bilang ya kalau kamu, karena bisa baca Israel, terus padahal ini harusnya ke kanan, dia bilang ke kiri, ikut aja dia, karena dia bisu, gitu kan, di ke kiri, nanti bilang kamu bayar 100.000 ya, kalau ini ya 100.000, padahal nggak bayar, gratis, gitu kan. Nah itu apakah orang yang seperti itu, yang abekam itu, yang bisu itu disebut merdeka? Tidak, ya. Begitu juga orang yang tidak bertauhid. Orang yang tidak bertauhid, yang misalnya aja jadi hamba penguasa misalnya. Penguasanya bilang nih, ini contohnya apa misalnya? Warisan. Warisan itu harus dibagi rata karena sekarang zamannya beda dengan zamannya dulu. Jadi nggak bisa laki-laki 2 bagian, perempuan hanya 1. Sekarang wanita juga bekerja, jadi harus bagi rata 1-1 atau 2-2 begitu. Nah, itu kalau dia abekam, padahal ini orang yang bilang fatwa begitu kan sesat. Kalau dia bisu, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengar, ngikut aja, ya kan? Gitu. Mana yang lebih merdeka? Orang yang itu apa yang tauhidullah, dia berpegang pada syariat Allah. Pasti orang yang berpegang pada syariat Allah. Nah, yang ayat yang kedua juga banyak sebenarnya dalam Al-Quran, tapi saya kutip 2 aja. Di surat Az-Zumar ini ya, lupa nulis ayat suratnya. Allah membuat perumpamaan seorang laki-laki yang dimiliki, yaitu hamba sahaya gitu ya, oleh beberapa orang yang berserikat. Jadi dulu itu banyak budak yang dimiliki oleh banyak orang, punya banyak tuan gitu. Jadi dia bisa nanti kalau aku meninggal kamu kesini gitu kan, itu diwariskan gitu. Terus mutasyakis warojulun salaman lirojulin, dan ada orang yang hanya punya 1 tuan, ya, punya 1 tuan saja. Mana yang lebih mudah? Apakah keduanya sama keadaannya? Tidak. Yang satu ini kayak orang sekarang punya dewa banyak tuh. Orang punya dewa banyak, ada dewa angin, dewa hujan, dewa guntur, ya, dewa matahari. Nah itu dewanya aja udah bingung. Aku dulu aja nurunin hujan, jangan, aku belum kebagian, matahari bilang, dewa mataharinya gitu. Itu kan lebih rumit daripada orang yang cuma 1 aja tuannya. Itu Allah menggambarkan seperti itu. Ya kayak orang sekarang, suami punya 4 istri, yang satu istri, gitu kan? Dia lebih bingung itu kalau punya 4 istri. Ya sama seperti itu. Ya kalau orang punya banyak tuannya maunya macam-macam, dia bingung, ini mana dulu yang aku kerjakan. Nah, seperti itulah tauhidullah, seperti itulah kemerdekaan. Ketika kita tauhidullah, ketika kita hanya mensatukan Allah, ya, mensatukan Allah, tauhidullah, itu kita tidak bingung. Kita merdeka. Kita nggak dituntut macam-macam.
Ya, oleh karena itu, karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka la ikraha fiddin, karena semua manusia ini hanif sebenarnya, bisa berpikir, dan hasil dari pemikiran semua manusia itu pasti tauhidullah, tidak yang lain. Hadanallahu iyyakum ajmain, fasatadkuruna ma aqulu lakum wa fawwidu amri ilallah. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, cara membaca yang benar ini yang harus bacanya. Saya kira cukup. Ya, silakan. Asbun. Dimana kalau yang tadi disebutkan itu kan memang budaya itu semuanya nggak dari Allah. Kalau misalnya kayak kalau kejadian yang punya anaknya dari SD, kasih tahu tentang agama, terus mondok, terus keluar, kena pergaulan yang istilahnya apa ya, berbeda bisa berubah. Tapi walaupun nggak ada survei berapa persennya kevalidan terkait apakah memang seperti itu gitu. Terus kayak sekarang kan banyak orang yang tidak beragama tapi percaya agamanya Tuhan, istilahnya tidak memilih agama. Islam Kristen secara bahwa suatu saat tidak menciptakan ataupun ada seorang ateis. Jadi yang mereka nyatakan itu apakah setiap pola pikir manusia itu dikendalikan oleh manusia itu sendiri, atau memang tadi Allah istilahnya anak itu berpikiran seperti itu gitu. Kalaupun tadi yang disebutkan kembali tidak budaya adalah Hak prerogatif Allah. Allah, tapi mengapa Pak ada sampai pemikiran seperti itu? Apakah itu kesalahan manusianya yang istilahnya dia salah bergaul atau salah membaca atau kurang, misalnya kalau berpikir tadi kan bilangnya harus menggunakan pertama Bismillah dan menyebut nama Allah, dia itu tidak minta petunjuk gitu. Padahal itu kalau orang Islam ini mungkin tahu nih ilmunya apa tidak petunjuk, mungkin kalau mau belajar sesuatu gitu. Tapi kalau orang yang tidak paham dia kan tidak mengenal bukaannya gitu saja. Udah 3 tuh ya. Yang pertama tadi ya, menambah keyakinan. Rasulullah tuh ngajarin gini, al imanu yazidu wa yanqus, ya. Al iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit taat, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiat, dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemaksiatan itu candu, ibu-ibu. Maksiat itu candu, benar. Kita nyoba sedikit, kita bilang ini kayak ada kadang kita ngetes Allah. Kemaksiatan itu bikin kita kayak gitu ya, bikin kita kayak gitu. Aku ngelakukan ini nggak ada apa-apa deh, gitu kan? Kayak anak-anak gini, nyoba masukin peniti apa namanya, ya gitu kan. Saya pernah juga soalnya kancing keluar gitu kan, masukin lagi, masih keluar kayak gitu. Itu model maksiat tuh kayak gitu. Jadi jangan coba-coba, maksud saya. Karena apa? Semakin kita mencoba, akhirnya kita terjerumus. Makanya dibilang terjerumus kepada dosa. Itu terjerumus itu bukan tiba-tiba, gitu ya, sedikit. Kayak anak kita nih, misalnya dari pondok awalnya jilbabnya gede, terusan habis itu sambil tinggal cuma dililit doang gitu. Itu memang harus kita kasih tahu, kenapa sih kamu harus pakai jilbab yang penutup panggul, kenapa? Itu harus kita kasih tahu terus.
Saya juga punya anak gadis begitu kan. Ada maksud tertentu yang Allah nyuruh kita nutup sampai apa namanya, wal yadribna bihumurin ala juyubihin, ini juyub di sini. Kenapa juga harus untuk panggulnya gitu. Itu harus kita kasih tahu. Itulah yang pembelajaran namanya kontekstual, sesuai dengan keadaannya gitu kan. Jadi ada tujuan sendiri. Itu yazidu bitaat, dengan ketaatan itu keyakinan bertambah terus begitu, seperti itu. Tapi kan kadang ada malasnya gitu. Katanya Rasulullah, ketika kamu malas, nggak apa-apa berkurang, tapi jangan tinggalkan. Maka yang paling baik itu adalah sedikit tapi konsisten. Misalnya nih, ibu-ibu udah 11 rakaat kalau di taraweh, pas Ramadan, sholat malam mulu, 11 rakaat. Pas udah Ramadan ini silang, pindah Syawal, nggak sama sekali. Itu nggak boleh. Harus terus dijalankan walaupun cuma 1 rakaat, 3 rakaat, gitu ya. Harus terus dijalankan. Nggak boleh langsung diputus. Itu yang itu cara Rasulullah ngajarin kita untuk tetap dalam keyakinan ini. Gitu ya. Terus apa? Ta'amul itu perenungan. Kita disuruh ikro itu tadi, merenungi agar keyakinan kita tetap direnungkan. Bisa dengan perenungan itu bisa macam-macam ya, alam semesta, diri kita sendiri, bisa di-combine dengan orang lain. Orang saya ini kalau pas lagi taat ibadah begini keadaan saya, kalau enggak taat ibadah suka ngamuk-ngamuk. Misalnya gitu. Seperti itu. Karena ketaatan itu imbasnya nggak bisa kita rasakan saat itu juga. Seperti halnya kita makan makanan sehat nih. Imbasnya nggak bisa kita langsung rasakan saat itu juga kan? Ya kan? Kita misalnya makanannya nih gorengan mulu nih tiap hari. Aku nggak ngapa-ngapa tuh tiap hari makan gorengan gitu. Pas sudah naik gunung sama temennya yang makannya sehat, udah baru berapa kilo udah ngos-ngosan. Umur sama, gitu kan, jarak sama, itu baru kita rasain. Oh iya ya, dia makannya sehat terus jadi badannya enteng, rasanya badan juga enak, bangun tidur juga segar. Kan itu kita rasakan kalau kita makan makanan sehat kan. Kalau kita makan gorengan terus bangun tidur, aduh rasanya berat, sendi-sendi sakit, perut udah rasanya begah, kan begitu. Itu tidak instan kita rasakan. Sama ketaatan juga, imbasnya terhadap keyakinan kita itu tidak langsung. Tapi begitu Rasulullah ngajarinnya, dengan ketaatan dan keimanan itu juga berkurang dengan kemaksiatan. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, kok anak-anak asbun itu tadi ya. Anak-anak suka berpikir itu dikendalikan oleh Tuhan atau kita sendiri gitu ya. Jadi manusia ini yang tidak dikendalikan adalah berpikirnya. Allah sudah ciptakan akal, tubuh, hati, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kasih kebebasan kita untuk berpikir. Maka dari itu kebebasan berpikir itu Allah kasih frame. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah nggak bilang dengan nama Allah, tapi dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Apa itu Tuhanmu yang menciptakan? Berarti frame-nya apa dong? Wahyu. Kita boleh bebas berpikir macam-macam. Sampai akhirnya manusia menemukan AI. Tapi bismi rabbik dong. AI-nya berarti tidak boleh untuk membunuh manusia. Tidak boleh untuk mendangkalkan otak manusia. Seperti itu. Karena apa? Ada wahyu yang mengatur itu semua. Tidak boleh menjauhkan dari manusia kepada Tuhannya, maksud saya gitu. Jadi berpikir, Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk berpikir. Makanya perbedaan manusia dengan makhluk lainnya adalah akal.
Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Aku sudah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan keadaan. Tapi kemudian aku kembalikan dia di paling dasarnya tempat. Paling hinanya tempat, neraka. Kenapa? Karena tidak menggunakan akal. Jadi yang membedakan kita dengan orang lain, dengan makhluk lain adalah akal. Akal ini kita diberikan bebas sebebas-bebasnya oleh Allah, tapi kita dikasih frame. Kayak gini, kamu boleh pergi kemanapun tapi naik kereta. Itu frame-nya. Kereta kan ke sono, paling ujung Bogor, Nambo, sampai ujung lagi sampai Senen misalnya gitu ya. Ujungnya itu doang. Gak bisa, tahu lah kita kalau dia mau kemana pun ya pokoknya kereta nggak boleh turun dari kereta, itu frame-nya. Boleh kemana pun, tapi habis itu naik kereta lagi. Oh berarti kalau dia turun di Bogor, dia paling ke sekitar Bogor terus naik kereta lagi. Habis itu ke Citayam, mana lagi, gitu kan ya. Seperti itu. Itu cara berpikir. Nah, yang terakhir tadi, apa? Itu yang kedua tadi. Itu apa yang ketiga tadi? Sama ya itu ya. Iya. Ada frame berpikirnya, betul. Apapun, ya. Bermanfaat untuk Islam, misalnya gitu. Caranya tidak dibenci oleh Allah dan Rasul. Kamu boleh bagaimanapun. Tapi caranya tidak dibenci oleh. Sama, Rasulullah membebaskan kita mencari harta, mencari maisha di dunia ini. Ya, fasiru fil ardi fanduru gitu kan. Kamu boleh belajar sama siapapun cara bisnis misalnya. Boleh kepada siapapun dimanapun. Cuma tetap dalam apa yang disyariatkan oleh Allah. Tidak boleh riba misalnya gitu kan. Karena Allah tidak menghalalkan riba gitu. Boleh seperti itu. Jadi memang luar biasa kita menjadi muslim itu, makanya dibilang wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama di luar Islam, Allah tidak akan menerimanya. Yo kok enggak syukur gitu loh. Kayak begitu istilahnya ya. Kok enggak syukur? Udah dikasih semua. Caranya juga udah dikasih supaya kamu tetap selamat, enggak rugi dunia akhirat. Ya kok masih cari yang lain? Gitu. Kayak kita nih kan gitu, ya Allah nak, Umi itu udah kasih ini, Umi udah ajarin ini, kamu kok ya masih kayak gitu. Enggak syukur-syukur ya kayak gitulah. Itu kalau kita ke anak kita ya. Kalau Allah ya lebih lagi punya siksa. Gitu kan? Ya jadi Allah tuh menyiksa manusia itu zolim. Tidak zolim, orang kita udah dikasih semua, kita yang zolim. Zolim terhadap diri kita sendiri, makanya zolamu anfusahum kata Allah. Yang menzolimi dirinya sendiri. Karena apa? Kita udah dikasih semua kok. Kita yang zolim yang menggunakan dengan baik. Gitu ya. Jadi ya kasarnya kayak gitu tuh. Ya karena kamu nggak bersyukur, nggak zolim terhadap dirimu sendiri. Allah kasih yang sebaik-baiknya kok kamu nggak gunakan, kamu nggak ambil. Ya terus gimana cara ngajarin anak ya supaya dengan apa caranya gitu ya? Ajari, kadang-kadang anak-anak tuh sekarang suka begini. Lah Umi itu kan gak sezaman sama aku. Beda lah zamannya Umi sama aku. Terus ngedalin lagi. Ali bin Abi Thalib aja didiklah anakmu dengan sesuai zamanmu. Itu bukan Ali bin Abi Thalib yang ngomong. Itu filosof yang ngomong. Kalau Allah ngajarin, Rasulullah ngajari adalah tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kamu gak akan sesat. Itu yang diajarin Allah sama Rasul. Bukan didiklah anakmu sesuai zamanmu, tidak. Didiklah anakmu dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tapi bukan berarti ngaji mulu, bukan. Maksudnya apa? Frame-nya itu tadi loh. Frame-nya itu nggak boleh keluar dari situ. Kamu boleh, misalnya, boleh jadi apapun boleh. Gitu. Tapi ingat, itu ada kewajibanmu untuk mengajarkannya kepada orang lain, bermanfaat untuk Islam. Itu bermanfaat nggak untuk umat? Kamu belajar itu, misalnya belajar aku mau jadi gamers aja lah, gitu kan. Kira-kira manfaatmu untuk apa?
Oh, aku bisa mengalahkan Yahudi, wi. Kalau begini, oh boleh, belajar aja gamers gak apa-apa. Karena dia udah punya frame. Itu yang kita ajarkan ke anak-anak. Kamu punya frame berpikir yang benar, apapun yang halal boleh kamu lakukan. Misalnya juga, aku mau jadi YouTuber aja lah. YouTubernya apa dulu? YouTuber nih tentang yang masak-masak aja. Manfaatnya untuk siapa? Untuk banyak orang lah, anak-anak kecil misalnya bisa mandiri masak. Oh, punya ini bagus frame berpikirnya, bermanfaat untuk. Jadi itulah Rasulullah ngajarin, pokoknya itu harus Muslim itu harus kuat. Kuat itu berarti kuat secara intelektual, secara nalar berpikirnya bagus, secara ekonomi bagus, itu kan kuat semua. Aku pengennya jadi orang kaya lah, nggak jadi ulama. Nggak apa-apa, kamu kayamu untuk apa dulu? Supaya aku nanti bisa bikin hotel, terus nanti kalau orang-orang muslim mau pertemuan nggak sibuk-sibuk cari dana gitu kan, misalnya gitu. Boleh. Nah, seperti itu ya. Jadi kita cuma mengarahkan mereka ke frame berpikir yang benar. Ya, ketika mereka sudah punya frame berpikir itu, insya Allah kita udah nggak khawatir. Kita nggak khawatir karena frame berpikirnya sudah benar. Itulah luar biasanya 5 ayat doang yang dikaji oleh Rasulullah dan para sahabat sampai bertahun-tahun lamanya, gitu ya. Dikatakan 3 tahun, tapi paling ada juga yang cuma berapa bulan gitu, 3 bulan nggak turun ayat karena mengkaji Iqra bismirabbikal ladzi khalaq sampai alamal insana ma lam ya'lam itu. Ya. Jadi berbahagialah, kita harus berbahagia karena Allah telah memilihkan Islam sebagai agama kita, telah memilihkan Dia sebagai Tuhan kita, gitu ya, telah mengutus Muhammad sebagai Rasul yang menjadi uswah kita dalam kehidupan. Itu kita berbahagia. Tidak ada kebahagiaan melebihi itu semua, tidak ada. Jadi jangan berkecil hati, ya. Pokoknya kita beriman, kita harus bangga dengan imanan itu. Ya, jangan berkecil. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan bersedih, jangan berkecil hati. Kalian adalah yang tertinggi selagi kalian beriman. Itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Banyak banget. Itu kemerdekaan sejati sebenarnya ya. Masya Allah. Tahadu tahabu gitu ya. Ada kebahagiaan tersendiri memberikan seseorang hadiah tuh. Ya, yang tidak bisa diungkapkan. Semoga kita bisa belajar dari bagaimana kemerdekaan jiwa dari seorang Asia, dan dimana dia ketika mendapat siksaan dia tetap teguh berada dalam keimanan dengan cara kita melakukan berpikir itu membaca, memahami, menganalisa, tapi tetap dalam frame yang telah diucapkan bahwa kita adalah seorang makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, sehingga akan tercipta dalam hati kita, dalam diri kita sebuah kesabaran, ketulusan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kemerdekaan jiwa di dalam hati kita. Amin ya Rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallah. Waalaikumsalam.